Selamat datang di Pelangi Kasih Channel, tempat kita sama-sama belajar memaknai perjalanan hidup. Please like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Siapa itu Agnes Jamianto? Agnes itu lahir 51 tahun yang lalu di Jakarta. Di gedenya juga di Jakarta, pindah ke Belanda tahun 2000, sekolah di Jakarta, dan ya itulah Agnes Jamianto. Siapa yang kasih nama Agnes? Orang tua gue lah, Will. Karena ada Karena Agnes, mungkin kayaknya karena gue lahir tanggal 21, tapi kan di bulan Mei. Terus kayaknya mungkin bokap ngeliat-liat buku nama-nama santo gitu loh. Karena tanggal 21 Januari itu perayaan Santa Agnes. Kayaknya kalau generasi zaman dulu, harapan setiap orang tua itu standar sama. Anak lahir, terus orang tua membesarkan anak, dikasih pendidikan yang baik supaya anak itu bekerja, menghasilkan income sendiri dan menghidupi diri sendiri, dan orang tua berharap dan anak itu mempunyai keluarga sendiri dan orang tua akan selesai tugas gue. Kayaknya itu pengharapan setiap orang tua, dan gue yakin itu pengharapan mereka juga ke gue untuk menjadi anak yang mandiri, yang bisa membahagiakan diri sendiri. Kalau dalam segi pola asuh, ajaran keluarga orang tua gue tuh sama, gue rasa sama seperti orang tua lain yang segenerasi sama orang tua gue. Jadi untuk kita nih yang lahir tahun 70-an itu gue rasa rata-rata kalau kita dengar ceritanya sama semua cara mereka. Bahwa anak tuh harus sekolah itu tugasnya gini, orang tua membantu anak sekolah, dididik segala gitu kan. Terus prosesnya SD, SMP, SMA, kuliah kalau mau kuliah, udah gitu kerja. Tapi kalau di Belanda kan cara ngasuh anak kan semuanya sistemnya freedom. Anak mempunyai keinginan sendiri, dengarkan keinginan anak. Kita harus kasih anak independence, apa segala macam kayak gitu-gitu. Itu salah satu yang gue nggak setuju sampai sekarang. Jadi cara Belanda nggak seluruhnya gue terapin untuk cara gue ngegedein anak gue. Ada beberapa yang cara Belanda bagus, seperti kasih kebebasan, itu ada levelnya juga, sampai certain level itu yang bagus bisa gue terapin. Tapi nggak semuanya, terutama dalam yang segi-segi manusiawinya itu, atau segi peran kita sebagai orang tua, itu gue masih setuju cara orang tua gue didik gue gimana. Sejalan antara gue sama laki gue. Jadi cara kita ngedidik sampai saat ini nggak banyak bedanya. Jadi kita sama-sama mau anak kita disiplin, kita sama-sama mau sampai batas tertentu itu anak-anak kita kasih kebebasan, dan cara kita approach untuk cara mereka belajar, cara mereka membawa diri ke teman-temannya, dengan guru-gurunya, dengan kayaknya kita masih sama gitu loh. Dan itu yang gue sangat syukurin kalau gue dengar cerita banyak orang yang antara suami sama istri nggak sejalan gitu. Itu berat buat anak-anaknya. Kalau mengenal Tuhan itu kayaknya bokap gue yang lebih strength, karena dia itu kemanapun kita berada, liburan atau keluar kota, pokoknya kalau hari Minggu itu dia pokoknya mati-matian harus nyari gereja yang buka. Terus kita harus ikut misa, sampai kadang-kadang gergetan banget gitu loh. Di daerah baru tapi kita berjam-jam nyari gereja gitu kan, zaman dulu nggak ada internet. Itu kalau dalam segi ke gerejanya. Tapi kalau dalam segi pendidikan, mendidik anak, itu mami yang benar-benar hampir boleh dibilang 100% tugasnya dia untuk ngedidik anak-anak. Dia itu easy going. Dan dia itu dari dia gue belajar bahwa sosialisasi. Nyokap itu demen sekali bersosialisasi. Jadi nyokap itu temennya
dari anak muda sampai orang tua, dari orang kaya raya sampai orang yang nggak ada uang, itu semua bisa jadi temennya nyokap dan dia bisa masuk ke golongan mana aja. Jadi dia hebat itu dia di situ kalau menurut gue. Karena apa? Karena dia itu bukan orang yang lulusan sekolah tinggi dan dia itu bukan dari keluarga yang super modern, yang pendidikannya super duper tinggi gitu, enggak. Dia itu masih dari keluarga yang tradisional banget. Engkong gue masih asli dari Cina, enci-encinya masih sekolahnya yang waktu itu zaman dulu sekolah Cina. Nah nyokap itu sekolah lulusan SMA aja kagak, SMP aja nggak lulus gitu istilahnya. Tapi cara dia membawa diri dimanapun dia berada, mau di orang-orang yang berpendidikan tinggi, sama dokter, sama apa, itu super hebat sekali. Jadi iya hebat banget. Itu satu hal yang paling gue kagumin sama nyokap gue. Jadi dari situ turun ke lu kayaknya. Mudah-mudahan ya Will. Mudah-mudahan. Lu kira. Udah kelihatan ya dari Iya. sekarang. Iya, jadi istilahnya di situ gue belajar pendidikan, background apapun itu jangan menjadi batasan lo untuk meletakkan untuk meletakkan diri lo di dalam situasi atau pokoknya dimanapun lo berada itu bukan batasan lo. Jangan dijadikan sebagai excuse. Nyokap meninggal gue umur 23. Dia sakit setahun. Nyokap itu tipe orang yang boleh dibilang nggak pernah sakit. Dia orang yang super kuat. Jadi apapun yang dia rasain kalau cuma pusing apa tuh buat dia tuh bukan sakit. Dia tetap aja kerja. Kayaknya gue nggak pernah bisa inget kapan terakhir yang dia sakit. Berhari-hari mau kita yang harus ngurusin dia, terus dia batuk atau apa panas gitu, nggak ada tuh dalam kamusnya dia. Tapi satu saat dia benar-benar nggak tahan lagi dan dia ke dokter. Nah di situ ketahuan kalau HB-nya dia drop jauh sampai cuma tinggal 5 ya kalau nggak salah. Jadi terus akhirnya dicek ke rumah sakit dan akhirnya kata dokter ada miom doang, jadi kayak semacam cairan gitu di perutnya, gampang itu tinggal disedot kayak sedotan, operasi kecil terus selesai. Terus jadi nyokap dibawa ke rumah sakit untuk tindakan itu, tapi dalam waktu pelaksanaan tindakan itu diketahuin bahwa itu bukan hanya miom, jadi itu ada kanker. Jadi di saat itu juga dokter sama bokap harus mengambil keputusan yang istilahnya nggak bisa lagi keputusan yang lu bisa mikir 5 menit pun nggak bisa gitu loh. Jadi mereka harus membuka perut mami dan mengangkat kanker-kankernya itu sambil ada beberapa organ yang lain juga langsung diangkat. Tapi dari detik itu juga sampai mami meninggal itu nggak ada satu hari pun yang mami tidak merasakan sakit. Jadi dari dia selesai operasi sampai dia dipanggil Tuhan itu sakitnya kontinu. Jadi dia ada kanker, pertama kali dibilangnya kanker indung telur, terus di kemo, terus kita bawa ke Singapura, dioperasi lagi karena ternyata kankernya itu sebenarnya menurut dokter asalnya dari usus, terus udah menyebar ke lever, ke tulang, ke paru-paru, pankreasnya kalau nggak salah juga diangkat. Terus pokoknya terus jadi sakit, terus sempat kita bawa ke pengobatan alternatif ke Sukabumi, terus udah gitu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Terus nah pada saat itu gue berhenti kerja. Jadi pada saat itu sebenarnya gue masih kuliah, tapi karena kuliahnya tinggal dikit, mata pelajarannya gue udah dapat kerja gitu loh. Gue bersyukur lah di situ bisa dapat kerjaan. Tapi karena terus mami sakit, gue berhenti kerja. Gue urusin mami, tapi karena gue lagi ngurusin skripsi, gue mikir gue harus selesai ini skripsi karena itu udah semester yang kedua tuh gue nggak selesaiin. Harusnya kan sebenarnya skripsi satu semester cukup dong, tapi gue nggak bisa karena kan gue ngurusin nyokap juga. Jadi gue akhirnya terus awal tahun 97 mami karena keadaannya makin memburuk, akhirnya pihak keluarga mami memutuskan bahwa mami harus nyokap dibawa ke Cina. Karena waktu itu di Shanghai di rumah sakit PMI ya, Palang Merah itu terkenal ada
pengobatan baru yang mereka sebutnya panser, obatnya itu panser, jadi apapun juga dimatiin, sel kanker semua mati katanya. Jadi mami dibawa ke sana, tapi gue nggak bisa ikut karena saat itu gue ngurusin skripsi. Di saat itu aja yang gue nggak ngurusin mami, jadi ada kali sekitar 2-3 bulan gue nggak ngurusin mami diurusin sama cicinya yang pergi. Nah di saat itu gue mati-matian ngejar skripsi gue. Terus akhirnya gue sidang, selesai, gue langsung susul ke mami, tapi di situ ketahuan bahwa dokter di sana lepas tangan yang di Shanghai. Terus jadi akhirnya kita bawa pulang mami, kayaknya di bulan April itu. Di bulan April gue udah selesai wisuda gue kayaknya waktu itu bulan apa ya, bulan 2 kalau nggak salah, pokoknya sebelum gue ke Shanghai lah. Terus kita sempat foto keluarga bareng, jadi ada mami di situ. Nah terus kondisinya makin menurun, akhirnya kita bawa ke Darmais dan sampai dia meninggal di 2 Juli, mami ada di Darmais. Jadi 1 tahun kurang lebih dia sakit. Dari Juli 1996 sampai awal Juli 1997. Iya, setahunan. Setahun, benar-benar setahun. Jadi ya, maksudnya ada satu pihak gue happy karena toh bisa, seenggaknya si mami bisa lihat, oh salah satu anak gue udah sukses. Maksudnya bukan sukses apa, terusnya bisa menyelesaikan sekolahnya dia. Karena kan persepsi orang tua di Indonesia kan, lu menyekolahkan anak sampai selesai. Jadi di situ kan dia lihat, oh gue berhasil menyekolahkan anak gue 1 sampai selesai. Gitu. Lu yang paling tua ya? Iya. Anak paling besar? Iya. Ya, adik lu ada? Gue punya adik 2 cowok. Bedanya 3 sama 3 tahun. Jadi sama yang paling kecil beda 6,5 tahun, sama yang di bawah gue beda 3 tahun. Jadi rumah kalau nggak ada mama itu sangat beda dibandingin, beda banget. Jadi di saat itu kayak rumah langsung sepi ya. Tadinya waktu ada nyokap kan kayak setiap hari ada aja yang datang. Ada aja yang berkunjung karena nyokap itu kan tukang jahit. Terus kita ketemu berbagai macam muka gitu loh. Terus nggak ada mami ya nggak ada lagi yang datang. Terus jadi kayaknya, terus gue kan udah selesai sekolah, kerja, jadi ya buat gue di rumah mau ngapain. Dan di situ saat itu gue di usia yang menurut gue tuh kayaknya, wah gue lepas nih habis setahun jagain nyokap gitu ya. Kayaknya terus gue langsung egois gitu loh, maksudnya udah gue cari apa yang gue butuh saat itu. Jadi gue males ada di rumah ya, gue banyak kan jalanan atau di tempat kerja. Karena awal-awalnya kan gue kerja di perusahaan yang dari jam kerjanya rutin gitu, dari jam 8 misalnya sampai jam 5 gitu kan. Jadi kayaknya saat itu gue nggak ada pemikiran, oh gue harus merubah fungsi gue, nggak lagi jadi cici tapi jadi juga mesti jadi mamanya adik-adik gue. Nggak ada sama sekali kepikiran, nggak ada sama sekali itu saat itu. Jadi ya begitu. Yang paling berubah yaitu sepi di rumah, jadinya gue jarang ada di rumah. Kalau nggak di tempat kerja ya gue pergi kemana, terus udah gitu kan pindah kerja di tempatnya yang bareng-bareng sama Via, terus lebih banyak lagi keluar rumah. Jadi ya istilahnya gue mencari kebahagiaan gue sendiri. Jadi kayak iya ada satu momen, kadang-kadang datang juga itu momen di hidup gue, kayaknya kok begini ya gitu loh, maksudnya gue waktu gue masih muda gue ngurusin nyokap, terus kan gue kawin sama Edwin, laki gue orang Belanda. Terus gue juga kadang mikir, selama dalam perkawinan gue 25 tahun perkawinan gue itu banyak sekali kejadian juga yang gue mesti, maksudnya waktu belum lama tiba-tiba gue harus telepon ambulan untuk laki gue, tiba-tiba gue harus bawa dia ke gawat darurat karena dia jatuh dari tangga, atau tiba-tiba dia mesti operasi hidungnya, gue mesti temenin dia operasinya. Terus pernah juga dia punya penyakit yang di perutnya yang kita nggak tahu sakit apa sampai bertahun-tahun, sampai dia kontrak kerjanya nggak diperpanjang gitu loh, sampai dia kehilangan kerjaannya. Jadi itu banyak sekali peristiwa gue berasa gue memang ditakdirkan untuk selalu ngurusin orang gitu loh. Jadi ya mungkin karena dilihat si Agnes nih kuat deh gitu loh, dia bisa bisa ngurusin gitu. Jadi Sanggup. Ya sebelumnya itu, terus sekarang laki sendiri, terus gini terus ya sampai sekarang kan 4 tahun belakangan ini laki gue didiagnosa Alzheimer. Jadi
ya gue jadi mantel soroh di rumah untuk laki gue dan mantel soroh anak-anak gue yang masih harus diurusin karena anak gue kan saat itu umurnya belum ada 9 tahun, sekarang 13. Jadi kayaknya itu hard by, jadi bagian dari hidup gue yang di awal-awalnya gue terima, cuman di belakangan ini gue berasa kayaknya harusnya udah cukup. Capek jadi mantel soroh berpuluh-puluh tahun. Ya mungkin officialnya 4 tahun setengah belakangan ini, tapi kalau dipikir-pikir iya, jadi dari belum lama gue datang ke Belanda itu udah ada aja gitu sesuatu. Ya mesti ngurusin ini, oh tiba-tiba begini gitu. Kadang-kadang makanya gue marah ya, seperti tadi gue pernah bilang kan, relasi gue sama Tuhan tuh up and down. Jadi kadang-kadang ada rasa gue, dia ninggalin gue gitu atau apa. Jadi ya udah gue tinggalin juga. Toh gue nggak butuh, karena percuma aja gitu. Gue deket sama dia juga gue dapetnya begitu. Tapi ya itu jadi tarik ulur jadi deket jauh gitu. Jadi mungkin gue nggak tahu apa maksudnya ya, tapi ya mungkin itulah. Gue harus jadi kuat karena mungkin apa yang gue lakuin dalam hidup gue ini, mungkin buat gue sendiri gue berasanya keuntungannya buat gue ya, gue merasa gue kuat, gue bisa menginiin diri gue sendiri. Nggak tahu buat orang-orang sekeliling gue apa pendapat mereka tentang gue, atau juga buat adik-adik gue bisa juga lihat, oh cici gue tough gitu, maksudnya cici gue ternyata orang kuat gitu. Gue nggak ngerti lah, dan gue berharap semoga ada sesuatu yang gue nggak tahu, tapi orang lain bisa mengambil hikmahnya gitu loh, bisa lihat, oh dengan kejadian itu dia si Agnes ini memberikan sesuatu message gitu loh ke orang-orang tertentu. Dan gue nggak tahu. Itu udah terjadi apa belum? Mungkin karena belakangan ini gue makin sering denger gitu kan, sebelumnya kan jarang denger, dan gue berasa apa yang gue lakuin ya udah bagian dari diri gue. Memang gue puluhan tahun gue berasa gue memang begitu gitu. Memang gue demen untuk organisir something, memang gue demen untuk ngumpul-ngumpul, memang gue demen untuk kalau ada orang yang butuh bantuan, gue memang demen untuk ngebantuin. Walaupun gue bukan tipe orang yang membabi buta bantuin orang lain, tapi buat gue tuh, gue berasa itu udah bagian dari hidup gue. Tapi kan belakangan ini gue makin denger lebih sering denger dari elu atau dari teman-teman pelangi kasih, atau dari juga orang-orang bekas teman kantor atau siapa gitu. Kalau gue ngobrol, ya kan kalau lu memang begini-gini, oh oke. Jadi kayaknya belakangan ini, makanya kenapa belakangan ini kayak hubungan gue lagi deket lagi sama Tuhan, karena kayaknya Tuhan lagi mau kasih tahu juga, ini loh, lu yang apa yang lu kerjain itu nggak sia-sia, ada hasilnya. Lu waktu lu nggak denger, waktu lu orang-orang itu nggak ngomong, kalau bukan berarti nggak ada hasilnya. Sebenarnya ada gitu loh. Tapi satu saat namanya manusia ya butuh pengakuan, butuh validasi. Tapi ya makanya ya bagus lah kalau memang apa memotivasi atau apa. Walaupun gue berasa diri gue tuh jauh dari sempurna, banyak banget dosa yang gue lakuin, ya gue selalu bilang, ya inilah gue juga sibuk melakukan sesuatu yang mungkin buat gue sendiri, sebenarnya bukan untuk membantu orang itu aja, tapi membantu diri gue sendiri, karena gue berasa gue harus melakukan hal baik ini untuk mengkompensasi perbuatan gue yang kurang baik yang lainnya. Gitu loh. Boleh kasih pandangan, Nas? Iya. Kalau lu merasa pesannya belum sampai, pesannya udah lama sampai. Pertama, dengan lu menjadi diri lu yang sudah berkesadaran bahwa itu bagian dari diri gua, ngurusin ini. Sebenarnya lu seperti sudah menerima fungsi dan takdir lu gitu, untuk apa tujuan lu di dunia ini, lu udah terima. Bagian situnya tuh udah oke banget, dan itu sangat membantu kita sebagai teman-teman ya. Gue nyebut lu tuh ini si Agnes ini si paling organizer gitu, maksudnya ya kakak yang ngurusin yang bisa kita begini ya gini. Dan
itu bagian yang gue juga seneng banget ada di grup ini gitu, karena masing-masing orangnya tuh punya apa ya, Kelebihan punya masing-masing. ketangguhan dan punya keikhlasan untuk giving gitu loh. Iya. Gitu. Karena kalau di grup lain tuh ini nggak semua grup sih ya, tapi ada yang kadang-kadang ada satu orang yang ribet sendiri, Iya. yang lainnya kayaknya udah biarin aja dia aja. Kalau Iya. di sini lu kan udah banyak, kita apa itu kayak Iya, kita iya, rebutan iya. Iya, rebutan untuk berfungsi gitu loh. sumbang sih. Ya tapi memang beda ya. Dominasi. Kalau Agnes itu dia bisa ngatur gitu loh. Dia tahu banyak kan, misalnya kayak kita mau kemana. Kayak Iya. cari tiket contohnya ya. Kamu tuh ya cari tiket di sini yang gampang. Terus urusan ini visa segala macam, terus urusan kayak kemarin kita arisan, kamu pulang duluan si Olin. Aduh, kayak kehilangan induk. Kalau ada Agnes tempat kopi, tempat kopi di mana Nas? Langsung, gua ada tahu nih di sini sih. Kalau ini kemarin kita nyari sini. Kita akhirnya di Bayangkara 3 jam. Tempat paling aman Ini yang kamu ada. itu kamu berasanya gini, tapi kamu yang organisator, kamu tahu ini, kamu tahu cepet gitu ya. Tapi untuk yang lain kan, misalnya ya kamu kan paling jarang misalnya kayak bawa makanan kan, gue paling nggak mau masak gitu kan. Nah tapi itulah kelebihan kamu di organisator, keuangan gitu kan. Nah ada lagi kayak Resi, Resi canggihnya di tempat lain. Olin ternyata sekarang berbakatnya lain. Jadi tuh di kita tuh semua ada fungsi yang berbeda ya. Semua ada fungsinya. Jadi nggak Ada pos-posnya. Iya. ada pos-posnya. Nah itu kelebihan kamu di situ. Nah kita nggak bisa tuh, gue nggak bisa kayak si Agnes yang Iya. cepet gitu loh cari, langsung tempat kopi atau misalnya mau cari tiket atau mau cari apa gitu loh kan, kamu langsung ya Agnes tahu nih, ini tahu nih gitu. Kalau kita 3 apa 4 langkah di belakang baru ketemu. Ya kan kayak gitu. Iya. Dan jadi balik kalau tadi lu bilang ya, gue nggak tahu tuh, gue nggak ngerasa pas nyokap gue nggak ada tuh, gue ngerasa harus gantiin posisinya gitu. Sebenarnya lu secara nggak sadar sedang mengcopy nyokap lu dan kita yang terima berkatnya gitu loh, bukan adik-adik lu langsung, tapi kita terima berkatnya. Iya kan gitu kayak Ya saat itu kamu Iya. tadi juga masih muda ya, Iya, waktu dia 23 masih ya. muda, wajar Kayaknya aja. aman-aman aja kita kalau udah dia. Iya. Kemarin pas arisan. ada Selamat ada yang bisa kita andalkan nih Iya. gitu. Iya, Iya. benar. Dan bagusnya dari grup ini ya kita nggak cuma udah ngandelin dia aja, terus ya masing-masing orang mau Iya. mau Iya. berkontribusi lah. Cuma Iya. beda aja gitu. beda Ada bentuknya. Agnes dan ada aku. Iya. Itu satu Terasa. itu, keduanya lagi ya Terima nggak ada kasih. yang- emang nggak ada yang kebetulan sih Nas dalam hidup ini. Iya. Jadi apa yang pernah lu alamin dari zaman muda dan sampai zaman sekarang ini itu mungkin kayak benang merah dari tujuan hidup lu, Iya. your purpose of life gitu. Kalau seandainya itu masih dicari, mungkin ini jawabannya gitu loh. Iya. Yang Iya. kenapa sih kok gue seumur emang tugasnya itu mungkin dan saat Iya, mungkin gue harus terima ya. Mungkin saat ini kayaknya gue lagi denial. Kok tugas gue begini doang? Gue pengen karena saat ini seperti 2 hari yang lalu gue ngobrol sama case manager gue. Maksudnya gue berasa gue puluhan tahun gue yang ngatur, gue yang yang selalu harus taruh kepala di atas air terus gitu kan, untuk supaya ini yang sekeliling gue kagak tenggelam gitu. Sekarang kayaknya gue kepengen juga, gue nggak perlu lagi mikir, nggak perlu apa, pengennya Ada orang ada satu momen, satu poin gitu ya, dimana gue bisa, gue mau istirahat dulu bentar gitu. Coba deh ada seseorang atau siapa yang gantiin tugas gue gitu loh. Maksudnya yang monitor gue, yang kasih tahu gue, Nes lu mesti begini, Nes lu begini. Jadi yang menggantikan peran gue gitu. Sebentaran aja, jadi pengen gue menikmati dulu, pengen menikmati sebentar. Gimana rasanya gue nggak perlu mikirin planning, nggak perlu mikirin harus cari infonya begini, nggak usah mikirin gue harus kerja berapa lama, gue harus masak, gue harus apa. Kayaknya sebentar aja gue pengen stop gitu. Dari rutinitas itu ya. Iya. untuk mengatur. itu
itu bisa dimengerti sih, karena kita memang harus seimbang kan, gitu kan. Maksudnya istilahnya untuk bisa nuang ke cangkir yang lain, cangkir kita sendiri harus penuh, iya enggak? Iya. Kalau terus-terusan nuang ya kita lama-lama Nggak ada jadi lagi bisa kosong dituang. kan. Dan ya kalau itu terjadi takutnya sampai jadi burnout gitu. Tapi gue yakin sih gitu, kekuatan itu udah ada di lu, karena itu Tuhan kasih tugas ini ke lu gitu. Karena kan ya yang Tuhan kasih tugas yang memang secara, kalau main film istilahnya secara castingnya Tuhan udah lihat kamu bisa nih meranin peran ini gitu kan, gitu pasti udah ada. Cuma ya memang wajar-wajar aja sih kalau lo merasa perlu waktu buat sendiri gitu kan. Kita kan memang nggak ada logikanya juga kan. Misalnya Tuhan cuma nyuruh kita cuma terus-terusan aja kayak jadi martir, sementara kita sendiri nggak bisa menikmati sesuatu itu dalam kesyukuran gitu kan, gitu. Jadi it's okay lah gitu, kadang-kadang lu cari kesenangan buat diri lu sendiri dan nggak perlu ngerasa guilty gitu kan. Iya. Nas, apa yang membuat lu tadi netesin air mata, Nas? Akhirnya dia menangis juga. Beda, meneteskan air mata itu bisa dengan gampang. Gue kalau cerita tentang ini, gue bisa meneteskan. Tapi kadang-kadang tuh gue berasa di sini gue tuh ada yang kayaknya di sini mendesak, pengen keluar, pengen naik. Terus tapi gak bisa kemana-mana. Jadi perasaan gue kalau gue nangis sampai sesenggukan itu kayaknya bakalan lega. Dan gue pencoba. Berapa hari lalu gue nyoba gitu kan, tapi udah kering lagi, udah cukup. Tapi ya masih belum. Iya, kayaknya masih belum tuntas karena jadi kayaknya buat gue untuk nangis kalau ada apa-apa terus gue nangis. Makanya gue demen deh orang kalau bisa meluapkan emosinya dia dengan nangis, itu suatu karunia banget. Maksudnya beruntung banget kalau lu bisa begitu, nikmatin gitu loh. Karena buat gue tuh susah untuk meluapkan emosi gue dengan nangis. Kalau pas berdoa gitu bisa nangis nggak? Nggak. Gue nangis. Gue bukan tipe, nggak tahu. Kalau gue kayak Resi, ada kayak waktu itu kan di misanya Oli tuh ya, kan ada lagu apa sih yang betapa hatiku, itu di situ gue bisa nangis sendiri loh, maksudnya. Iya, kalau lagu memang bisa bikin nangis. Kalau di gereja juga kadang-kadang. Di gereja iya. Ya, dengerin itu tuh sudah lama. Sampai besokannya gue cari di YouTube itu judulnya apa ya, sampai nggak tahu saking udah lama nggak. Akhirnya ketemu gitu. Itu benar-benar ini bukan persembahan hati juga, tapi ini bang apa hatiku. Terus kayaknya langsung gimana gitu, jadi kayak ngembeng sendiri. Iya, gitu. sama. Iya. Hanya ini Tuhan persembahanku. Iya. Iya, makanya kayak gitu. Jiwa dan ragaku. Iya. Ayo balik lagi. Oke, balik lagi. Gue pengennya orang kenal gue sebagai orang yang apa? Yang menyenangkan. Maksudnya bukan menyenangkan apa, tapi yang istilahnya orang kalau ketemu gue Positif. iya apa positif dan membawa rasa apa ya, jadinya jadi buat anak-anak gua, buat laki gua, buat teman-teman, buat keluarga. Jadi mereka mendapatkan joy gitu loh kalau berada di sekeliling gua. Jadi gua mungkin itu salah satu juga yang gua paling berusaha untuk tidak menyebarkan energi negatif. Jadi karena gue berasa kalau gue berada di dekat orang yang negatif itu, aduh kayaknya capek. Dan gue nggak mau orang-orang gue menjadi sumber yang bikin orang capek itu. Iya. Jadi gue maunya gue kenal orang sebagai Agnes itu yang ya seperti itu. Pokoknya nice memory deh, jangan yang benar-benar yang Agnes tuh, yang itu yang resek. Agnes. Menyenangkan sekali orangnya.
Hihihi.